kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada kegiatan diseminasi atau sosialisasi terkait aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak, yang kebetulan pada modul ini membahas tentang budaya positif guru penggerak. Ya, kepada rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak juga tidak terhingga yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, kita langsung saja kepada materi. Untuk modul 1.4 budaya positif ini merupakan materi terakhir untuk modul 1 program guru penggerak. Nah, ini merupakan salah satu materi yang sangat penting disampaikan dan juga sangat memiliki peran yang sangat besar ya terkait kegiatan budaya positif di sekolah pada umumnya dan kegiatan di kelas pada khususnya. Untuk program pendidikan guru penggerak ini sudah berjalan sekitar 1 bulan lebih dan sudah melewati tahap akhir untuk modul 1. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar untuk modul-modul berikutnya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk budaya positif ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kita di sekolah memiliki ya kurikulum masing-masing khusus untuk SD Negeri 1 Banjar. Apabila Bapak Ibu mencermati isi dari kurikulum sekolah kita, sebetulnya itu sudah terpaparkan secara jelas dan nyata tentang kegiatan positif dari modul 1.4 ini. Dalam artian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita di SD Negeri 1 Banjar yang tercermin dalam kurikulum itu sudah merupakan bagian dari budaya positif yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Di sana digambarkan secara jelas ya kegiatan-kegiatan dan mulai kebiasaan dan kegiatan lainnya yang memang memiliki keterkaitan dengan modul ini, dan itu sangat jelas sekali. Nah, salah satu pembahasan awal untuk modul 1.4 ini adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Apakah sama dengan peraturan kelas? Sebetulnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Keyakinan kelas ini lebih memiliki makna yang lebih dalam kepada anak-anak, dalam artian guru bukan hanya membuat aturan ya sudah selesai, tidak seperti itu. Konsep dari keyakinan kelas itu sendiri adalah pembuatan aturan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, di mana siswa berkolaborasi dengan teman-temannya menentukan aturan apa yang akan dibuat dan akan disepakati sebagai bagian dari aturan di kelasnya tersebut, seperti itu. Jadi di sini ada nilai-nilai khusus yang dapat diperoleh, bukan hanya sekedar aturan belaka yang dibuat oleh wali kelas, tidak seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas ini adalah aturan yang memang dibuat bersama-sama berdasarkan dari keyakinan anak-anak yang kita akan akomodir oleh guru, difasilitasi sehingga nanti aturan yang tercipta oleh anak-anak itu akan menjadi kesepakatan bersama di kelas tersebut. Jadi akan nilai yang lebih yang menjadi nilai positif gitu ya. Tadi hanya sekedar peraturan biasa saja. Seperti itu. Nah, ini kegiatan pemantik. Ini ada semacam kasus yang tadi di awal dalam layar ada materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini merupakan tiga istilah yang berbeda sebetulnya. Nanti kita akan bahas
Ibu Dede atas sharingnya ya, atas kasus yang ternyata sama juga dihadapi di kelas Ibu Dede. Ya, saya akan membahas sedikit ya tentang kasus ini. Nah, kita kembali lagi ke materi sebelumnya bahwa kita harus bisa melihat situasi ya, kondisi anak-anak kita di kelas, masalah yang timbul yang dilakukan oleh anak pasti ada latar belakangnya. Nah, di sini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak melakukan hal tersebut? Nah, bisa jadi anak-anak melakukan hal tersebut dilatar belakangi oleh 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di layar ini. Bisa saja ada salah satu dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja anak yang tadi mau mengambil paksa makanan temannya mungkin saja tidak sarapan di rumah, ya mungkin karena keadaan atau memang keluarganya yang memang kurang mampu sehingga tidak bisa menyediakan kebutuhan dasar dari anaknya untuk sarapan sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau anak melakukan hal demikian, ada ruang kosong dalam dirinya, ya, dalam hal ini kurangnya perhatian. Ya. Jadi anak melakukan kegiatan itu mungkin saja untuk menarik perhatian dari temannya agar dia bisa diperhatikan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, ini ada sifat dalam diri seorang anak untuk menjadi dominan di kelasnya, sehingga anak melakukan hal tersebut itu sebagai simbol dia itu memiliki kekuasaan di kelas tersebut, seperti itu. Kemudian ada juga kebebasan. Nah, ini kalau misalkan anak melakukan kegiatan tadi ya, yang merampas makanan temannya, itu bisa juga apabila di lingkungan rumahnya ada kondisi yang memang anak tersebut merasa kurang bebas ya, dalam artian tertekan. Jadi ketika di sekolah kemudian ada kesempatan, dia merasa bisa melakukan apa saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kalau misalkan anak melakukan itu kemudian iseng dan didasari sebagai karena usil ya, karena happy gitu ya, anak merampas makanan temannya, ada perasaan happy, ada senang gitu, usil kepada temannya, itu berarti ada kebutuhan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat kan? Sudah makan belum? Sekali lagi ya, semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih ya. Ingat pagi-pagi itu kita harus full power ya, harus semangat menghadapi apa yang menjadi tanggung jawab kita semua ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kira-kira kita akan melaksanakan kegiatan apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak? Bisa, ya. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ya, kelas 6 dan C. Nah, kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tahu apa? Peraturan, betul. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira selain itu? Ya sudah ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya, Yuni ya. Bagus Yuni ya. Ya betul ya, keyakinan kelas itu sama juga dengan peraturan. Tetapi di sini Bapak akan menjelaskan ya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, apakah sama dengan peraturan? Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu contoh penerapan ya
budaya positif dalam hal ini adalah untuk menegakkan kedisiplinan. Nah, di sini nanti kalian akan secara berkelompok ya untuk menyusun atau membuat baik keyakinan kelas kalian apa yang harus kita buat ya, dan kita tetapkan aturannya apa untuk diterapkan di kelas kita. Nanti kalian sendiri yang akan membuat ya, nanti kalian akan secara berkolaborasi apa yang ada dalam pikiran kalian dengan kelompok kalian membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Di sana banyak sekali yang dapat kita buat ya untuk keyakinan kelas ini. Contoh ya, Bapak akan memberikan contoh seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu kan pasti banyak kan, banyak sekali aturan-aturan atau apa namanya ya, tindakan ya, tindakan-tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat ah, sudah makan belum? Sekali lagi ya, semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih ya. Ingat pagi-pagi itu kita harus full power ya. Kita harus semangat menghadapi apa yang menjadi tanggung jawab kita semua ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kira-kira kita akan melaksanakan kegiatan apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak? Nah, ya. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ya, kelas 6 dan C. Nah, kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tahu apa? Peraturan, betul. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira selain itu? Ya sudah ya. Terima kasih yang sudah menjawabnya Ilmi ya. 100 Ilmi ya. Ya betul ya, keyakinan kelas itu sama juga dengan peraturan. Tetapi di sini Bapak akan menjelaskan ya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, apakah sama dengan peraturan? Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu contoh penerapan ya budaya positif dalam hal ini adalah untuk menegakkan kedisiplinan. Nah, di sini nanti kalian akan secara berkelompok ya untuk menyusun atau membuat baik keyakinan kelas kalian apa yang harus kita buat ya, dan kita tetapkan aturannya apa untuk diterapkan di kelas kita. Nanti kalian sendiri yang akan membuat ya, nanti kalian akan secara berkolaborasi apa yang ada dalam pikiran kalian dengan kelompok kalian membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Di sana banyak sekali yang dapat kita buat ya untuk keyakinan kelas ini. Contoh ya, Bapak akan memberikan contoh seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu kan pasti banyak kan, banyak sekali aturan-aturan atau apa namanya ya, tindakan ya, tindakan-tindakan. Boleh lebih dari satu ya, kalau misalkan kesepakatannya saya 2 saja Pak. Ikut.
kalian masih ingat kan minggu kemarin kita membuat keyakinan kelas ya. Nah, ada satu keyakinan kelas yang ingin kita dalami lebih dalam ya, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kelihatannya sepele, tetapi ternyata sangat penting dan memberikan dampak yang sangat besar untuk diri kita ya, dan juga lingkungan. Nah, kira-kira ada yang mau menyebutkan tidak keyakinan kelas apa? Ya, dan membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi loh. Ada lagi loh yang ketinggalan. Ya, betul, memilah sampah ya. Sudahkah kalian lakukan itu? Betul. Alhamdulillah kalau sudah ya. Tapi Bapak melihat masih banyak ya. Emang betul kalian sudah melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tetapi ada satu kekurangan ya. Kalian belum secara konsisten memilah sampah sesuai dengan bagian-bagiannya ya, dalam artian. Nah, di sini kalian lihat di layar bahwa sampah itu kan dibagi menjadi 3 ya, ada sampah organik, non organik, dan B3. Nah, sampah organik itu sampahnya seperti apa ya? Ya, plastik gitu ya, kayu, apalagi daun, kertas bekas. Bapak tanya, plastik masuk organik? Tidak. Kenapa tidak? Tidak bisa didaur ulang ya. Untuk sampah organik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang, dalam artian sampah yang berasal dari makhluk hidup ya. Dalam hal ini contoh daun gitu ya, daun, kayu. Nah, kemudian intinya mudah diuraikan ya oleh mikroba. Kemudian bungkus sisa makanan. Ada yang misalkan makan lemper itu kan bungkusnya dari daun pisang ya. Berarti bungkus lempernya itu kalian buang ke sampahnya mana? Organik gitu ya. Nah, kemudian ada juga non organik. Non organik itu seperti apa? Nah, plastik, bahan botol ya, stiker ya. Ya, karet, plastik. Nah, itu adalah jenis sampah non organik. Dan satu lagi ya yang ketinggalan, yaitu sampah B3. B3 itu adalah apa? Yang bagaimana B3? Sampah bahan berbahaya dan beracun. Ya, biasanya sampah-sampah, contoh sampah medis ya, bekas suntikan, kemudian sarung tangan bedah, kemudian ada gambar kimia. Nah, itu atau bekas obat ya, obat-obat yang tidak diminum kadaluarsa, itu dimasukkan ke sampah B3. Nah, ada ciri-cirinya. Kalau kalian nanti keluar kota atau keluar negeri, saya ini ingin menerapkan keyakinan kelas juga di lingkungan masyarakat yang ingin membuang sampah. Nah, kalian jangan bingung. Nah, ini lihat warnanya. Kalau tempat sampah berwarna hijau, itu berarti untuk sampah organik. Kalau yang berwarna kuning, non organik. Kalau yang berwarna merah, sampah B3 ya. Nah, sekarang di depan lihat, ini ada sampah ya, ada sampah. Kalian Bapak ingin membutuhkan bantuan dari kalian untuk ke depan satu orang untuk memilah sampah yang di depan ini ke tempat yang tepat. Siapa? Oh, Dharma, boleh silakan. Silakan. Ya, silakan Dharma. Simpan di belakangnya ya. Terima kasih ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah Dharma sudah tepat membuang sampahnya, pemilahan sampahnya ya. Yang pertama,
daun. Dharma membuang sampahnya daun ini ke organik, ya, ke sampah organik. Betul salah? Betul. Itu salah dong sebenarnya. Lalu ini yang paling sering kita temukan, kita buang sampahnya, ya. Ini adalah botol minuman plastik, ya. Ini dimasukkan ke sampah non organik, betul? Betul. Lalu ini bekas baterai yang tidak terpakai. Di dalam baterai ini, apakah ada zat berbahaya? Ada zat berbahaya dan beracun yang berbahaya untuk tubuh kita, ya. Nah, jadi baterai dibuang ke sampah B3 yang berwarna merah, ya. Ya, sampai sini kalian sudah paham? Nah, kalau kalian nanti menemukan, ya, barang-barang atau sampah-sampah, ya, jangan sampai kalian salah tempat, ya. Kalian ingat, organik berwarna hijau, non-organik berwarna kuning, B3 berwarna merah. Dapat dipahami, ya, anak? Iya.